Ada MT15, WR155R, dan L15. Lampu bulat, di mana hal ini merupakan ciri khas motor-motor retro. Tipe mesin ini juga sudah digunakan oleh Vixion R yang dibanderol dengan harga 32 jutaan. Mungkin lo heran, mengapa di Eropa hanya menyediakan motor XSR ini dengan volume silinder? Halo, gue Rehan. Pada video kali ini gue akan memberi insight bagi lo yang ingin membeli motor Yamaha XSR 155 namun masih belum yakin 100% untuk meminang motor tersebut. Video ini gue sajikan dengan cara yang berbeda dari channel lain, yaitu dengan mind map. Dan video ini juga merupakan lanjutan dari video mind map sebelumnya, yaitu mengapa lo harus pilih motor Yamaha XSR 155 mind map review 2022, yang linknya ada di pojok kanan atas, dan gue juga sudah mencantumkannya di dalam kolom deskripsi. Oleh karena itu, bagi lo yang belum nonton video tersebut, silahkan untuk menontonnya terlebih dahulu agar pemahaman di video kali ini dapat sempurna. Di video ini gue membagi menjadi 4 bagian: pergi ke dealer, engine, XSR 125 Eropa, dan kesimpulan. Oke, mari kita masuk langsung ke bagian yang pertama. Di hari lo pergi ke dealer Yamaha untuk membeli motor XSR 155 dengan persiapan budget yang cukup dan tekad yang bulat, mungkin lo akan sedikit ragu atau goyah saat masuk ke dalamnya. Karena di sana lo akan melihat beberapa pilihan motor yang gak kalah kerennya dengan budget yang mirip-mirip dengan XSR, yaitu 37 jutaan. Ada MT15, WR155R, dan L15. Di bagian ini, gua akan mereview singkat 3 motor tersebut dan coba membandingkannya dengan XSR. Walau sebenarnya hanya MT15 yang mungkin bisa dibilang cukup make sense untuk dikomparasi dengan XSR. Motor pertama, MT15 dengan harga 37.930.000. Selisih sekitar 700.000 lebih mahal dibandingkan dengan XSR. Basic pada kedua motor ini terlihat sama, suspensi depan sudah pakai upside down, frame memakai delta box, dan ukuran dimensi motor yang identik. Sekilas memang itu saja yang sama, karena kedua motor ini memiliki tema yang berbeda. MT15 mempunyai tema Street Fighter yang memiliki kesan lebih sporty dibandingkan dengan XSR 155 yang bertema retro modern. Hal tersebut ditandai setidaknya dengan 5 poin berikut ini. Pertama, di bentuk lampu. MT15 memiliki lampu yang sipit yang menjadikannya lebih gahar dibandingkan dengan XSR yang memiliki desain lampu bulat, di mana hal ini merupakan ciri khas motor-motor retro. Bahkan ada yang bilang model lampu dari XSR ini ala-ala big bike heritage. Kedua, MT15 mempunyai lekukan-lekukan tajam di bodi yang membuatnya terlihat lebih kekar dibandingkan XSR 155 yang lebih kalem karena bodinya yang simple dengan tangki yang membulat yang bermodel drip shape atau bentuk tetesan ini. Ketiga, bentuk jok. Yamaha XSR 155 memakai jok model single seat heritage. Desain jok bergaya klasik dengan bentuk seperti beberapa bantalan yang berjejer. Sedangkan MT15 terlihat lebih sederhana dengan desain rata dengan lengkungan naik di belakangnya. Keempat, penggunaan ban. Yamaha XSR 155 dibekali ban dual purpose yang lebih siap untuk menghadapi medan aspal dan juga semi off-road. Sedangkan Yamaha MT15 hanya menggunakan ban tubeless. Kelima, bentuk speedometer. Pada poin terakhir ini, tema kedua motor memperjelas status masing-masing. Speedometer MT15 berbentuk kotak menyesuaikan tampilan motorsport, sedangkan XSR 155 menampilkan aura retronya dengan menghadirkan speedometer berbentuk bulat. Selebihnya, tanya balik ke diri lo lagi, apakah lo lebih cocok dengan motor dengan tampilan sporty atau ada tambahan nuansa retronya. Motor kedua, WR155R dengan bandrol harga 38.060.000. Selisih 800 ribuan lebih mahal daripada XSR 155. Hal yang bisa dibandingkan antara WR dan XSR adalah budget, dimana jika lo memilih motor WR ini, maka hukumnya hampir wajib untuk melakukan modifikasi besar-besaran dari ban, swing arm, suspensi depan, knalpot, sampai decal custom. Karena tampilan WR ini masih kurang eye-catching ya bre, sejak lahir dari pabrik, dan memang hampir kebanyakan pencinta motor trail dari merek apapun melakukan modifikasi untuk motor mereka. Setidaknya lo harus nyiapin budget ekstra sekitar 10-20 juta untuk mendapatkan hasil ganteng maksimal
baik apabila lo masih jadikan motor trail atau diubah menjadi supermoto. Beda dengan XXR yang sudah ganteng dari lahir, bre. Walau lo nggak modifikasi, riding dengan XXR sudah cukup membuat lo berpenampilan keren. Motor ketiga, R15 dengan harga 43.885.000. Selisih harga paling tinggi di antara MT dan WR apabila dibandingkan dengan XXR, yaitu sekitar 6,7 juta. Apabila lo sudah menyiapkan diri untuk membeli XXR, lalu tiba-tiba pindah haluan ke R15, berarti lo belum mempunyai karakter berkendara yang kuat, bre. Karena menurut gua, XXR ini cocok buat lo yang ingin berkendara dengan santai dan ingin berpenampilan eye-catching saat mengendarai motor. Jadi, ngebut bukan prioritas utama bagi XXR riders. Memang, R yang ada di XXR mempresentasikan racing atau aliran motor balap seperti yang gue pernah bahas di video My Map sebelumnya. Namun, headlamp khas motor retro dari XXR ini mempunyai bentuk rata yang di depannya. Artinya, aerodinamika dari motor ini kurang baik apabila dikendarai dengan kecepatan tinggi. Dan selama gue melihat pengendara XXR di jalan, hampir semua dari mereka membawa motornya santai, sehingga mereka terlihat elegan saat berkendara, walau mereka pun punya opsi untuk membawanya dengan cepat. Sedangkan R15 dengan sporty riding position dengan desain aerodinamika yang baik ini memang diperuntukkan bagi mereka untuk berkendara dengan kecepatan yang tinggi. Mesin yang digunakan baik oleh XXR, MT, WR maupun R15 memakai spesifikasi yang sama, yaitu volume silinder berkapasitas 155 cc, SOHC berpendingin cairan, fuel injection, dan VVA, di mana tipe mesin ini juga sudah digunakan oleh Vixion R yang dibanderol dengan harga 32 jutaan. Adapun Vixion reguler belum memiliki fitur VVA ya, bre. Mungkin sekilas lo berpikir, jika spesifikasi mesinnya sama, mending ambil Vixion R ini karena lebih hemat 5 juta rupiah, lalu dimodifikasi menjadi XXR. Gini ya, bre, kalau lo beli Vixion R baru, hitungannya justru lebih boros untuk dijadikan XXR dibandingkan lo beli motor XXR langsung jadi. Karena seenggaknya lo harus ganti suspensi depan menjadi upside down, mengubah bentuk tangki, mengubah dudukan jok, mengganti headlamp, dan ganti speedometer. Itu pun belum tentu mirip banget dengan XXR. Jadi menurut gua, opsi ini bukan pilihan tepat untuk mendapatkan XXR. Alternatif lain apabila lo pengen hemat dan tetap bisa berkendara dengan motor yang mempunyai tampilan retro sport mirip XXR ini, yaitu dengan membeli motor Vixion second lalu dimodifikasi dengan memakai part aftermarket ataupun ori dari Yamaha. Di YouTube sudah cukup tersedia video modifikasi Vixion menjadi XXR. Lo bisa pelajari video-video tersebut dahulu sebelum lo modifikasi apabila lo memilih opsi tersebut. Di channel HMD Moto sendiri, insya Allah gue akan membuat video rincian harga yang harus dikeluarkan untuk modifikasi Vixion second menjadi XXR di video berikutnya. Maka dari itu, buat lo yang tidak ingin ketinggalan, silakan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi agar lo bisa terus menikmati video-video dari HMD Moto. Berbicara tentang hemat, mungkin lo berpikir moto XXR ini overpriced karena harganya yang dibanderol 35 juta lebih untuk kelas naked bike. Namun bre, ternyata harga motor ini di Indonesia memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan di Eropa yang matok harga jual 4.800 pound sterling atau sekitar 90 juta rupiah, di mana bandrol tersebut 2,4 kali lebih besar dari harga yang dijual di Indonesia. Bahkan volume silindernya 30 cc lebih kecil dari Indonesia, yaitu 125 cc saja. Mungkin lo heran, mengapa di Eropa hanya menyediakan motor XXR ini dengan volume silinder 125 cc? Alasannya disebabkan oleh terbenturnya persyaratan volume silinder maksimum dari SIM A1. For your information, regulasi SIM motor di Eropa atau Motorcycle Driving License mensyaratkan minimum umur bagi calon pengendaranya dan kriteria motor berdasarkan power dan volume silinder motor yang dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu AM, A1, A2, dan A. SIM AM untuk pengendara dengan usia minimum 16 tahun dan kubikasi mesin tak lebih dari 50 cc.
SIM A1 dengan usia minimum 17-18 tahun dan kubikasi mesin tak lebih dari 125 cc. Oleh karena itu, motor-motor yang biasa dijumpa di Indonesia dengan mesin 155 cc di Eropa hanya menyediakan 125 cc saja, seperti R125, MT125, dan XXR 125. Kemudian ada SIM A2 untuk usia minimum 19-20 tahun dan volume silinder maksimal 300 cc, serta SIM A usia minimum 21-22 tahun dan volume silinder lebih dari 300 cc. Lo bisa cek di website Yamaha Motor Eropa, yamaha-motor.eu, pilih United Kingdom, lalu motorcycle. Di masing-masing tab lo akan menemukan motor-motor yang sudah dilabeli tingkatan SIM. Contoh motor Hypernaked MT series, MT125 dilabeli A1, MT03 dilabeli A2, dan label A mencakup MT07, 09, dan 10. Kesimpulannya, sebelum lo memutuskan membeli motor XXR dan pergi ke dealer, sebaiknya cari informasi lengkap terlebih dahulu di internet. Dari YouTube sampai website resmi, lo juga bisa tanya pendapat temen lo yang expert di dunia otomotif. Kemudian, tanya lagi ke diri lo sendiri. Lo suka tipe motor seperti apa? Apakah retro, street fighter, trail, atau racing? Terakhir, sesuaikan dengan budget lo. Dari keempat motor XXR, MT, WR, dan R15, XXR lah yang mempunyai harga paling rendah. Terlebih lagi, harga motor ini di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang di Eropa yang memiliki cc yang lebih rendah. Dealer menyediakan opsi bayar cash atau kredit, di mana opsi kredit akan membuat harga motor akan jauh lebih besar walau terlihat ringan karena sistem mencicil dalam selang waktu 1, 2, atau 3 tahun. Jadi, coba lo pikir matang-matang, bre, jika ingin mengkredit motor tersebut, karena selain harga yang akan melambung tinggi, lo juga harus menyiapkan biaya-biaya setelah lo sudah punya motor XXR, seperti pajak tahunan, bahan bakar, perawatan, dan aksesoris wajib. Opsi terakhir, lo bisa membeli motor XXR second, bre. Mengingat motor ini lahir di Desember 2019, artinya usia motor yang paling tua yang mungkin dijual oleh pemiliknya adalah 3 tahun, dimana usia motor tersebut masih cukup baik untuk lo pinang menjadi motor lo. Lo bisa telusuri melalui platform-platform seperti OLX, Facebook, maupun Instagram. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat mencerahkan lo yang bingung dan ragu untuk beli XXR. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.